Apakah Anda pernah ditipu, bahkan mungkin berkali-kali? Apakah Anda pernah mengalami kerugian karena orang tidak jujur terhadap Anda? Hai teman-teman, jumpa lagi di Main Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia Anda ditentukan dari luasnya pikiran Anda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari penipuan. Penipuan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung misalnya seperti ini. Misal seorang penipu menemui Anda dan bertatapan muka langsung, kemudian dia menawarkan suatu barang atau jasa dan Anda menerima tawaran tersebut dan Anda memberikan suatu imbalan. Namun ternyata apa yang Anda terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan seseorang itu atau penipu tersebut. Itu adalah contoh penipuan yang terjadi secara langsung. Namun ada juga penipuan yang terjadi secara tidak langsung, yang saat ini pun masih marak. Misal melalui SMS, WA, media sosial seperti Facebook, bahkan juga iklan-iklan yang berseliweran di internet. Dalam proses terjadinya penipuan ada dua pihak yang berperan di dalamnya, yaitu pihak dari si penipu, ya, dan pihak yang ditipu. Bila strategi sang penipu bekerja pada orang yang ditipu, maka penipuan akan berhasil. Namun jika strategi yang dilancarkan tidak berhasil, maka penipuan juga akan gagal. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk tidak melakukan penipuan terhadap diri kita, karena itu di luar kontrol kita. Namun kita masih bisa mengambil sikap yang ada di dalam kontrol kita atau kendali kita agar kita tidak tertipu dengan cara mengenali strategi-strategi yang dilakukan oleh penipu tersebut. Dalam bahasan kali ini saya akan membahas aspek pikiran manusia yang menyebabkannya dapat menjadi korban penipuan. Dengan memahami ini, Anda dapat meminimalisir atau bahkan menghindarkan diri dari sebuah penipuan. Oke, tidak berlama-lama lagi. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan orang bisa tertipu? Yang pertama adalah rasa takut. Ini sering dilakukan oleh pelaku penipuan, misalnya dengan menelpon seseorang, terutama ibu-ibu, ya. Ini juga pernah terjadi pada tetangga saya, ya. Mengatakan bahwa anak Anda barusan kecelakaan dan sekarang dirawat di UGD, saya membutuhkan biaya untuk operasi sehingga membutuhkan transferan sesegera mungkin. Nah, rasa takut dimunculkan sehingga ibu tersebut panik sekali dan tanpa berpikir, logikanya tertutup, dia langsung pergi ke ATM dan transfer tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Misalnya lagi ada anak Anda kedapatan bawa narkoba sekarang di kantor polisi dan membutuhkan uang segera untuk menyuap petugas agar kasusnya tidak dilanjutkan dan dia tidak masuk penjara atau sejenisnya. Dia akan memunculkan ketakutan-ketakutan, teman-teman. Nah, otak reptil manusia atau pikiran dasar manusia akan mudah sekali di-trigger atau dipicu dengan rasa takut. Ya, saat rasa takut itu menguasai, maka logika akan tumpul. Untuk Anda yang memiliki kepanikan, ya, untuk menghindari hal tersebut, hal semacam ini, tetaplah bersikap tenang. Cari seseorang yang Anda ajak bicara, ajaklah dia berpikir bersama. Orang lain cenderung mampu menjadi rem jika Anda bertindak di luar nalar yang nantinya menyebabkan Anda tertipu, ya. Yang kedua, tamak atau serakah. Teman-teman, kalau yang pertama tadi dia memunculkan rasa takut, namun yang kedua ini dia berkebalikan dari yang pertama. Dia memberikan iming-iming. Seperti misalnya sering kita dijumpai di SMS atau WA yang mengatakan, "Selamat, nomor Anda memenangkan hadiah dari perusahaan tertentu," atau rekening Anda mendapatkan door prize dari bank tertentu. Dalam bentuk lain, di toko online, harga HP yang misalnya normalnya harga pasaran 3 juta, dia menjual dengan harga juta atau mungkin lebih rendah di bawahnya lagi. Atau misalnya investasi dengan iming-iming bunga 10% per bulan atau sejenisnya.
Ini pernah terjadi di daerah saya, model investasi bodong seperti ini. Nah teman-teman, otak reptil manusia atau pikiran dasar manusia juga sangat mudah dibujuk dengan hal-hal yang menyenangkan, yang mengarah pada ketamakan dan keserakahan. Untuk antisipasi, karena sebenarnya kita semua memiliki sifat ini, ya hanya kita perlu menyadarinya. Kalau kita menyadarinya, bisa kita ambil antisipasinya. Untuk antisipasi, jika Anda mendapatkan sebuah tawaran yang memberikan keuntungan fantastis, mungkin dengan resiko rendah dan kemudahan-kemudahan yang di luar nalar, Anda perlu hati-hati, menghitung ulang, dan Anda patut curiga. Yang ketiga teman-teman adalah rasa kasihan. Sisi mulia dari manusia juga bisa dimanfaatkan oleh penipu ini agar bisa mengambil keuntungan dari diri Anda. Ini misalnya terjadi di jalan. Ada orang pura-pura ban kempes kemudian ditolong oleh pengendara lain, tetapi pengendara tersebut malah dibegal. Atau banyak yang terjadi di beberapa waktu terakhir, banyak pengemis yang terlihat cacat tubuhnya, misal kakinya tidak ada, buntung, misalnya buta. Tetapi setelah ditelisik, pengemis tersebut memiliki tubuh fisik yang lengkap. Kemudian bahkan ada yang memiliki mobil. Nah seperti ini ya, beberapa waktu kemarin dia memiliki uang jutaan rupiah ternyata pengemis ini. Bahkan ada yang memiliki mobil di kampung halamannya. Atau kotak-kotak amal yatim piatu, ternyata uang tersebut digunakan bukan untuk mendanai atau menyantuni para yatim piatu, tetapi untuk mendanai hal-hal lain, bahkan untuk mendanai aksi terorisme. Untuk antisipasi hal ini teman-teman, kita perlu tetap hati-hati dalam berbuat baik dan membantu seseorang, karena kebaikan kita bisa dimanfaatkan. Sehingga perlu digunakan perhitungan logika, hitung tingkat keamanannya, pembandingan dengan hal sejenisnya, itu diperlukan teman-teman ya. Yang keempat, rasa percaya berlebihan. Memang kita tidak diperkenankan untuk selalu berburuk sangka terhadap orang lain, namun terlalu berbaik sangka sehingga tanpa kewaspadaan pun menurut saya tidaklah tepat ya. Kepercayaan terhadap suatu hal juga perlu disertai dengan kewaspadaan teman-teman ya. Penipuan yang sempat viral beberapa waktu terakhir, misalnya kasus travel umroh ya, kalau kita masih ingat, yang sudah menelan dana jamaahnya miliaran rupiah. Yang terakhir kemarin juga investasi 212 Mart yang juga cukup banyak korbannya. Di Indonesia teman-teman ya, kalau kita lihat hal-hal yang terkait dengan agama akan mudah sekali mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan dengan berpakaian agamis, dengan simbol-simbol yang dibawa, dia menumpulkan akal pikiran kita sehingga apa yang diucapkan seolah-olah adalah kebenaran mutlak. Simbol-simbol agama digunakan untuk membungkus, sehingga banyak penipuan-penipuan yang menggunakan kedok seperti ini. Bahkan seperti yang terakhir kemarin, kalau kita ingat babi ngepet itu ya, kasus babi ngepet penipuan itu juga menggunakan simbol-simbol agama, sehingga memunculkan kepercayaan yang berlebihan tanpa berpikir. Nah, kita amati sekarang teman-teman. Banyak hoax, banyak penipuan, penyesatan mudah sekali dilakukan, menimbulkan kepercayaan berlebihan dengan simbol-simbol agama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu mempelajari latar belakang dari seseorang atau lembaga yang memberi tawaran tersebut. Tetap juga gunakan perhitungan logis dan kewaspadaan tinggi. Untuk sementara bisa dikesampingkan terlebih dahulu perasaan, tetapi kedepankanlah logika. Baiklah teman-teman, dengan mengetahui 4 rahasia ini, saya harapkan Anda dan kita semua lebih waspada dan terhindar dari segala bentuk penipuan
dari manapun juga, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh Anda tanyakan di kolom komentar. Silahkan juga untuk sharekan video ini ke rekan-rekan Anda, sehingga tidak ada lagi teman-teman kita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.